Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Febe Anggita Putri Krisdian dengan NIM 228032444006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B 2022. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar bersama tentang analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita akan memasuki pendahuluan terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah proses membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menentukan posisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja manajemen selama periode waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat dari rasio keuangan, yaitu yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan, dua menentukan kemampuan membayar hutang, ketiga membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor, yang keempat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, yang kelima membantu memprediksi kinerja di masa depan, lalu yang terakhir adalah menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Baiklah, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas rasio likuiditas. Yang pertama, kita akan membahas bersama tentang pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut disebut likuid. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis rasio likuiditas. Yang pertama, kita akan membahas tentang rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling likuid. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai rumus rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, yaitu menggunakan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, teman-teman, kita memasuki rasio yang kedua, yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang pengertian rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Setelah kita belajar tentang pengertian rasio solvabilitas, kita akan belajar bersama mengenai jenis dalam rasio solvabilitas. Yang pertama, terdapat debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Perhitungan rasio utang terhadap ekuitas adalah total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas dinyatakan dalam satuan kali atau persentase. Lalu yang kedua ada debt ratio atau rasio utang. Untuk rasio utang merupakan proporsi total utang suatu perusahaan terhadap total asetnya dan mengukur sejauh mana leverage suatu perusahaan. Lalu, untuk jenis yang terakhir di dalam jenis rasio solvabilitas ada times interest earned ratio. Times Interest Earned Ratio atau TIE adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang jangka pendek dan jangka panjang. Baiklah teman-teman, untuk yang terakhir kita akan belajar bersama mengenai rumus di dalam rasio solvabilitas. Yang pertama adalah rumus debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Nah, di dalam rasio ini menggunakan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal lalu dikali dengan 100%. Untuk rasio yang kedua yaitu debt ratio atau rasio utang menggunakan rumus debt ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva lalu dikali dengan 100%. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir di dalam rumus rasio solvabilitas terdapat times interest earned ratio. Nah, di sini menggunakan rumus times interest earned ratio sama dengan laba usaha dibagi dengan biaya bunga lalu dikalikan dengan 100%. Nah, teman-teman, sekian materi tentang analisis rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.